yansuro, yansuroni, hum, yansurona, Yansuruna. yansuruna, hiya, tansur, Tansuru. tansuru, Mm-mm. huma, tansuruni, tansuroni, Tansuroni. hunna, tansurna, anta, tansuru, antuma, tansuroni, antum, tansuruna, anti, tansurina, antuma, tansuroni, antunna, tansurna, Ya. ana, tansuru, Ana ansuru. ana ansuru, nahnu, nansuru. Nansuru. Ya. Oke. Nahnu nansuru ya. Nahnu nansuru. Oke, ada lagi nggak? Satu lagi deh kalau ada yang masih mau coba, silakan. Bu Huda silakan, ayo. 3 huruf amaro bisa nggak Ustaz? Amaro bisa. Huwa amaro, huma amaro, hum amaru, hiya amarot, huma amarota, hunna amarna, anta amarta, antuma amartuma, antum amartum, anti amarti, antuma amartuma, antunna amartunna, ana amartu, nahnu amarna. Oke. Mudhari'nya? Mudhari yadribu. Yadribu bisa. Yadribu. Ya. Huwa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna, hiya tadribu, huma tadribani, hunna yadribna, anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna, anti tadribina, antuma tadribani, antunna tadribna, ana adribu, nahnu nadribu. Ya, betul. Ya. Oke ya. Itu jadi memang ini bahasa Arab ini perlu latihan aja sebenarnya. Kalau sering-sering latihan nanti akan terbiasa ya. Saya ulangi lagi yang kemarin nih ya. Kan ini ya. Dari A5. Pokoknya ingetin polanya aja nih. Polanya itu ini tambahan. Jadi kalau fi'il madhi itu dia tambahannya di belakang aja. Ya, dari kataba, contohnya ya di kataba, terus katabu, katabat, katabata, ini tambahin ta. Kata benar, kata beta, kata betuma, ini tambahannya semua nih yang di paling pojok ya. Kata betum, kata beti, kata betuma, kata betuna, kata betu, kata benar. Itu tambahan untuk fi'il madhi. Jadi kalau fi'il mudhari, nah tambahannya kadang di depan, kadang di belakang. Ini misalnya yaktubu, jadi yaktubani, yaktubuna. Nah, begitu taktubu, ya, hiya yang berubah depan. Taktubu, ya, taktubani. Nah, begitu hunna balik lagi yaktubu. Jadi yaktubani, jadi bukannya taktubu, bukan lagi tak, tapi balik lagi ya. Nah, dari domir anta sampai ke antuna itu pakai tak semua depannya. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Nah, domir ana pakai a. Hamzah ya, ana a. Aktubu. Nahnu pakai na. Nahnu naktubu. Nah, ini apa namanya pola dari fi'il mudhari. Udah semuanya sama, tinggal diubah-ubah aja. Hurufnya yang belakang ditambah kalau fi'il madhi, kalau fi'il mudhari depan ditambah, kadang-kadang diubah, diganti, belakang ditambah. Seperti itu. Ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum dilanjutin? Silakan. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, silakan. Yang tadi yu'adibu itu saya tuh tadi bingung Ustadz, yang ana sama nahnu.
Akhirnya saya lihat teman-teman yang lain. Itu Oh, kenapa jadi u'adibu ya Ustaz ya? iya Dan kan. nu'adibu. Memang gitu. Emang mestinya apa? Saya tadi mikirnya adibu apa nadibu gitu Ustaz. Enggak, tetap aja karena kan dia memang dari awal harokatnya itu domah pertamanya kan. Yu'adibu. Nah, maka anak u'adibu domah. Jadi karena depannya hamzah ya, u'adibu. Kemudian nahnu nu'adibu. Jadi tetap sama harokatnya nggak berubah. Hurufnya aja yang tadinya ya menjadi u, terus tadinya ya menjadi nu. Ya. Itu. Yang 4 huruf memang semua fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf berharokat dhammah. Ya, kalau fi'il mudhari'. Yang 4 huruf ya. Kalau yang 3, 5, dan 6 dia fathah semua. Oke. Itu Kamila. Jadi depannya itu hamzahnya Dhammah. di domah gitu ya Ustaz ya. Betul. Sama yang ini Ustaz yang fi'il madi, saya bikin istazanna. Kalau Apa? yang istazanna Istazana kali. Enggak pakai tasdid. Istazana. ya istazanna maksudnya yang hunna itu jadi istazanna gitu Ustaz ya. Betul, pakai tasdid. Diidghamkan saja. Hunna istazanna. Karena nun sukunnya gabung sama nun gitu Ustaz ya. Iya, betul. Dipakai tasdid aja jadi gampang nulisnya. Kalau enggak kan nanti nunnya dua tumpuk. Istazanna gitu ya. Boleh pakai tasdid. Jadi idgham ya. Syukur Ustaz. Ya. Silakan. Saya Mangga. Silakan. ini apa terkait dengan yang fi'il madhi itu yang antuma itu cara membedakan di dalam kalimatnya seperti apa? Kalau lihat contohnya kan dia sama ya, katabtuma yang perempuan, yang laki-laki juga katabtuma juga. Nah dalam satu kalimat itu misalnya dalam kalimat ini membedakan yang laki-laki yang perempuannya apakah dilihat seluruh kalimat atau cara mudah untuk membedakannya langsung tadi gimana? Ya, itu nanti kita harus melihat kalimat sebelumnya dalam kalimat. Ini lagi ngomongin siapa? Lagi ngomongin laki-laki 2 orang atau perempuan 2 orang itu. Dan nanti kembalinya ke sana, merujuk ke sana. Kalau kita lagi ngomongin laki-laki 2 berarti kata betumanya itu maksudnya 2 orang laki-laki. Laki-laki ya. Jadi kalau seandainya yang diomongin 2 orang perempuan itu berarti kata betumanya untuk 2 orang perempuan tadi. Dan kalau di tasrifan ini kan sama itu ya. Berarti memang apakah dilihat struktur kalimat ya tadi? Betul. Ini kan masih bentuk aja ya. Sorof itu masih bentuk. Jadi kalau di dalam kalimat kan dia bergabung dengan yang lain. Jadi kita harus melihat di belakangnya apa nih yang diomongin nih. Baru kita bisa tentukan. Oh dia ini untuk laki-laki maksudnya. Oh ini untuk perempuan. Ketahuan. Ya kalau udah di kalimat tapi. Ya ada lagi silakan yang lain. Ya kalau nggak ada saya lanjutin ya. Nanti latihan aja, perbanyak latihan. Kalau sorof nih harus banyak latihan. Nah sekarang saya kasih fi'il amr. Fi'il amr nih lebih gampang. Fi'il amr kita mulainya dari anta ya, tidak dari huwa. Karena fi'il amr itu kan perintah. Nah kalau perintah itu kan ngomongnya langsung ke orangnya kan. Ya, jadi kita mulai dari anta dan sampai antuna saja. Jadi tidak ada domir huwa sampai huna nggak ada. Terus domir ana dan nahnu juga nggak ada. Amr itu kan perintah. Jadi misalnya kita perintahin orang untuk nulis. Anta uktub. Kamu tulis. Ya. Tapi kalau kita minta nulis kepada 2 orang, hey Ali wa Umar, uktuba. Gitu ya. Jadi tambahin alif. Uktuba. Nah, kemudian kalau kita minta kepada banyak, 3 atau lebih. Ya tulab, murid-murid, uktubu. Gitu ya. Jadi tambahin wawu dan alif. Terus kalau kita minta anak perempuan yang nulis, misalnya ada murid perempuan, ya Aisyah, uktubi. Ya, uktubi, tulislah. Jadi pakai ya. Terus yang sama antuma, uktuba, itu tergantung 2
dua orangnya itu apa? Ya. Terus antunna. Antunna uktubna. Antunna uktubna. Kalian perempuan. Ya, jadi kita perintah langsung untuk nulis. Ya, ini lebih gampang kalau untuk fi'il amr ya. Bisa dipahami nggak nih fi'il amr nih? Ustaz. Ya. Insya Allah, Ustaz. Ya, gampang ya. Siap, siap. Ada yang mau tanya nggak fi'il amr dulu nih? Kalau nggak ada, ini udah di capture belum? Di foto dulu deh, di capture nih, supaya bisa jadi bahan untuk catatan. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Udah ya? Oke. Nah, sekarang coba kalau udah latihan nih, bikin. Silakan dikerjakan dulu sebentar, nanti saya minta baca ya. Anta i'lam, anta adib, anta ijtahid, anta istaghfir. Coba dibuat fi'il amrnya. Pakai yang istighfar ya, Ustaz. Semuanya dipakai. Anta, i'lam, terus antuma apa? Sampai ke bawah, sampai antuna. Adib juga, ijtahid juga, istaghfir juga. Gitu ya. Itu 6 domir ya, Ustaz. Ih.
Afwan, Ustaz. Ya. Boleh lihat slide sebelumnya, Ustaz? Slide sebelumnya. Yang mana tuh? Yang sebelumnya. Ya, yang Ini. Iya. Ini udah di capture belum tadi? Udah kan? Udah ini sih, tapi belum di share. Oke. Oh, iya. Ada di grup, Mbak. Saya sudah. Iya. Makasih, Debbie. Udah ya? Kayak apa? Ketika apa namanya? Nabi Adam ya, Nabi Adam sama Hawa kan, 2 orang tuh kan? Iya. Ya itu 2 orang tuh. Nah itu dipakai ajak ngomongnya apa? Dengan domirnya antuma, antumanya antuma pertama. Karena laki-laki dan perempuan. Ya. Gitu. Tapi kalau yang perempuan dua-duanya misalnya kayak istri Fir'aun, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut di Quran tuh 2 tuh disebut tuh. Itu antuma kedua. Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Itu kan 2 perempuan disebut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Terus nanti wakila dukhulan naro ma'ad dakhilin. Udkhula panjang tuh bacanya tuh. Udkhulan naro. Udkhulanya itu domir antuma. Antuma kedua kenapa? Karena yang lagi diomongin istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, 2 orang itu. Ya. Iya, Ustaz. Iya. Ya. Apalagi? Izin tanya. Silakan. Itu kan kalau yang depannya alif itu bisa hilang kan ya Ustadz alifnya. Misalnya istighfar jadi wastaghfir gitu misalnya. Oh iya, kalau di depannya ada huruf berbaris. Terus kalau yang ada adib itu jadinya enggak, itu nggak bisa hilang. Itu tetap dibaca. Ya. Kalau yang 4 huruf dia tetap dibaca. Jadi misalnya wa adib. Jadi nggak boleh dihilangin. Ya, tapi kalau yang untuk VL 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf dia boleh dihilangin. Tidak dibaca ya. Kalau ada huruf hidup sebelumnya. Oh iya iya. Gitu ya. Tapi kalau yang 4 huruf nggak boleh, yang 4 huruf tetap dibaca ya. Iya. Syukuran. Misalnya di Quran ada kalimat wa anzir ashiratakal aqrabin ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Tetap aja dibaca wa anzir. Bukan wanzir tapi wa anzir. Dari kata anzara yunziru anzir. Dan berikan peringatan ashirataka keluargamu al aqrabin yang dekat ya. Sudah.
Oke, ada lagi yang mau tanya? Ustadz, Mm-mm. maaf ya Ustadz, saya ini agak-agak lama nih yang dari kemarin sama yang ini. Jadi kalau Oh. saya rangkum ya Ustadz, maksudnya kalau yang dari pelajaran kemarin sama ini, yang si huwa huma itu, berarti semuanya tuh sebenarnya fokus kita tuh mengganti yang belakangnya. Jadi pola-pola di depannya tuh sama gitu ya Ustadz. Misalnya, tapi yang membedakan nanti kalau si laki-laki itu, kalau si huwa, huma, hum itu dia pakai ya, you. Tapi kalau perempuan dia pakai tu gitu ya Ustadz. Tapi nanti pola-polanya itu sama, tinggal ganti belakangnya gitu ya Ustadz ya. Berarti kita menghafalkan yang pola di belakangnya gitu ya Ustadz ya. Kalau fil madi. Oh. Kalau fil madi memang hanya belakang yang berubah, depannya nggak berubah. Oh, oke. Kalau fil mudhari ada yang berubah di depan, ada yang berubah di belakang. Ya, kita lihat ya, fil madi. Maaf ya Ustadz. Ya, fil madi itu belakangnya aja yang berubah, depannya nggak ada yang berubah. Sama semuanya. Tuh, belakangnya aja, makanya saya kasih lihat di kolom yang berikutnya, kolom paling terakhir, kolom paling kiri itu kan, itu ini huruf tambahannya tuh alif, waw, ta, nun, itu tambahan di belakang. Fi'il madi saja. Fi'il madi udah fokus perubahan di belakang aja. Depan nggak berubah sama sekali. Nah, kalau fi'il mudhari baru tuh nanti di depannya ada perubahan, di belakang juga bisa ada perubahan, tergantung kata gantinya tuh. Lihat. Ini ada yang belakangnya berubah. Ya, huma, hum. Tapi hiya nggak berubah, belakangnya depannya berubah dari ya menjadi ta. Gitu kan? Huma juga gitu. Huma berubahnya depannya, belakangnya ada tambahan, belakang ada. Jadi depan belakang nih. Ta di depan, ni di belakang ya. 2 tambahannya. Perubahannya 2. Terus domir huna balik lagi ke belakang saja. Nah, kemudian dari anta ini tanya semua berubah tuh. Tadinya ya kan, asalnya ya, jadi ta semua. Belakangnya berubah. Nah, kemudian ana depannya samain sama a-nya, ana, maka depannya a atau u kalau 4 huruf ya. Nahnu dengan na atau nu kalau 4 huruf. Ya. Gitu Mbak Nia. Ya, kalau masih belum paham nggak apa-apa. Iya, Tanya. makasih. Siap. Enggak sih, tadi tuh saya tuh sebenarnya kepikiran yang itu loh, yang tadi pertanyaannya Mbak Bila, yang si addibu itu. Sekarang saya paham juga. Jadi kalau si fi'il mudhari ya benar fi'il mudhari ya. Kalau si fi'il mudhari itu kan tadi pertanyaannya si Mbak Mila itu kan yang si addibu pas yang dia di ana sama nahnu itu kan jadinya uaddibu sama nuaddibu ya Ustadz. Betul. Jadi itu kalau fi'il mudhari maksudnya saya tuh kadang tadi juga mikir kenapa ini jadi uaddibu gitu. Tapi pas saya lihat pas dia di pola si fi'il mudhari bagian huanya kan dia yu'addibu. Jadi pas yang ke ana sama nahnu dia apa sih alif di depan tuh harus juga berharokat domah. Jadi kayak ngikutin seolah-olah tuh si huwa itu tuh sebenarnya jadi patokan semuanya gitu ya Ustadz. Maksud saya betul. Oh, ngerti. Siap. Makasih ya Ustadz. Ya, betul. Jadi dari kita patokannya dari domir huwa terus ke bawah tuh berubah gitu sama. Harokatnya kalau di awalnya domah terus. Kalau fathah terus, gitu ya, nggak berubah. Oke, silakan kalau masih ada yang lain mau tanya lagi. Ustadz, terkait tadi yang alif yang bisa ketika ada huruf berbaris kayak istaghfir menjadi wastaghfir. Tadi kan contohnya Ustadz, wa angzir tidak bisa dirubah. Betul. Terus itu untuk ungzur Ustadz, wangzur itu? Itu berubah karena dia pilih 3 huruf. Oh 3, asinadzoro ya. Nah, nazoro yanzur. Pokoknya yang tidak berubah itu hanya fiil yang 4 huruf saja. Iya. Selainnya berubah semua. Selainnya bisa tidak ada harokatnya. Kulu washrobu. Ya kan? Bukan wa ishrobu, nggak boleh dibaca. Kulu wa ishrobu, nggak boleh. Kulu washrobu. Kulu washrobu. 3 huruf kan? Ishrobu, syariba, yashrobu. Ishrob. Ya. Berarti yang rubai saja yang rubai, yang 4 huruf saja yang nggak boleh dia diubah. Karena nanti ada nama hamzahnya itu, hamzahnya namanya hamzah qot'i, hamzah qoto. Ya. Kalau tadi yang 3, 5, 6 namanya hamzatu waslin, hamzah wasol. Jadi dia bisa disambung. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, silakan ada lagi yang lain? Ustadz, ini yang fi'il amr kan hanya untuk 6 aja ya Ustadz ya? Untuk orang kedua ya Ustadz? Orang kedua, betul. Kalau kita menyuruh, misalnya
saya menyuruh mereka duduk gitu, atau saya menyuruh kami semua duduk. Itu gimana ya Ustadz ya? Pakai fi'il mudhari. Tapi pakai fi'il amr, nanti pakai lam amr. Bisa nanti. Jadi pakainya fi'il mudhari tapi pakai lam amr. Misalnya kita bilang, "Yuk mari kita duduk yuk." Apa? Fal najlis gitu. Boleh bisa gitu nanti. Ngerti nggak? Jadi ada lam amr. Lam amr itu untuk perintah juga. Cuma lebih lembut bahasanya. Nah, nanti ya. Belum saya ajarin tuh. Ada lagi, Mbak Mila? Atau yang lain? Ustaz, Ya. kalau tadi nyambung pertanyaannya, Ustaz. Kalau saya menyuruh saya menyuruh mereka tadi pertanyaan sebelumnya? Saya menyuruh mereka duduk, itu jatuhnya bukan jadi kalimat perintah kan, Ustaz? Contohnya gimana? Kalimat saya menyuruh mereka duduk itu kan udah report sentence, itu bukan kalimat perintah lagi. Oh, iya. Berarti menyuruhnya udah bukan pakai fi'il amr. Iya, kalau nyuruh itu langsung itu pasti orang kedua. Iya, udah pasti orang kedua kan, nggak mungkin pakai orang ketiga. Iya, betul. Jadi kalau domir huwa, huma nggak ada, makanya nggak bisa. Misalnya kecuali kita minta orang lain kasih tahu dia, bisa. Tolong kasih tahu dia tuh supaya duduk, bisa tuh gitu. Ya. Tapi kalau kita nyuruh, ya orangnya nggak ada. Orangnya nggak, gimana mau kita suruh? Makanya nanti kalaupun gitu, kalau mau nanti pakai fi'il mudhari dengan lam amr itu bisa. Ya. Bisa nanti kalau seandainya kayak Nabi ngomong dalam satu hadis gini, liyuballigh syahid minkumul ghaib. Liyuballigh syahid minhumul ghaib. Tapi nanti lah ya, jangan sekarang, nanti pusing lagi kebanyakan. Siap. Oke, ini dulu fi'il amr aja dulu yang masih lebih gampang lah. Jadi kalau nanti kita nyuruh orang, kita nyuruh ke teman kita, misalnya, duduk, ijlis, kan gitu kan, anta ijlis. Kalau dia datang berdua, ya ijlisa, gitu. Ya duduk-duduk, gitu. Kalau banyak rame-rame, ya ijlisu, gitu. Kalau yang datang perempuan, ijlisi, kan gitu. Ya, kalau datangnya banyak perempuan, mak-mak gitu, ijlisna. Jadi jangan ijlisu, karena kalau ijlisu buat laki-laki. Jadi kalau buat mak-mak gitu datang pada ijlisna, gitu. Kenapa kok ijlisna sih? Ya iya karena kan perempuan semua, gitu. Gitu ya. Ada paham lagi yang lain mau tanya barangkali? Ya Ustaz. Ya silakan. Kalau misalnya kita baca doa bareng-bareng gitu, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu nggak perlu diubah domir a'udzunya itu ya jadi na'udzu gitu misalnya. Kalau seandainya memang doa ada satu orang yang baca, yang lain aminin, boleh diubah na'udzu. Oh. Ya, kayak orang baca doa kunut. Ya, orang baca kunut tuh pakai nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, karena yang baca imam, yang makmum mengaminkan. Kalau dia baca astaghfiruka doang sendirian, itu makmum imam yang khianat tuh kata Imam Ghazali. Dia cuma ngedoain diri sendiri, nggak boleh lah. Egois. Ya, tapi kalau bacanya bareng-bareng semuanya baca, ya udah nggak usah diganti, bacanya auzu semua. Begitu. Tapi kalau ini Ustadz yang baca doanya pakai domir ana, kitanya mengaminkan tetap dapat ini juga. Kitanya dapat pahala, nggak masalah. Cuman yang baca doanya itu karena mungkin nggak paham bahasa Arab, jadinya dia nggak ganti. Gitu ya. Kalau kata Imam Ghazali itu egois, Imam kayak gitu tuh, doain diri sendiri dia. Baca doa kunut lah gampang tuh, Allahumma hdini fiman hadait. Dia doain diri sendiri itu namanya, bukan doain orang lain tuh. Kan harusnya kalau jadi imam Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Begitu mestinya. Ya, bukan Allahumma hdini.
Kitanya amin-amin aja. Padahal itu dia lagi doain diri sendiri tuh. Ya kita sih nggak salah. Ada lagi yang lain? Ustaz, yang ini kan kalau doa tuh kan ya apa tuh sering dibaca Rabbij'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kan memang di Al-Qur'annya domirnya domir ana ya. Tapi kalau dibaca apa tuh hanya begitu aja nggak apa-apa. Apa kaitan Imam Ghazali jadi harus misalnya jadi Rabbij'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Apa gimana gitu? Ya kalau seandainya kosotnya kosot Quran, niatnya niat baca Quran itu ayatnya jangan diubah karena memang tuh ayat Quran kayak gitu. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a gitu ya. Jadi kalau kita mau niatnya bukan mengubah ayat Quran ya, tapi niat doa gitu ya, itu bisa aja dijamakkan ya dengan iktibas namanya. Kalau dalam Ibnu Balaghah namanya iktibas. Mengutip tapi kita niatkan doa untuk berjamaah. Ya Allahumma ja'alna muqimis shalah. Itu harus berubah tuh. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Kalau nggak bisa ngubahnya berantakan juga, nanti salah lagi. Iya, itu dia saat itu. Iya. Salah ngubah kan. Iya, itu kayak ada orang baca doa Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu juga salah. Itu harusnya nggak gitu. Kalau mau diubah ya yang benar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu yang benar gitu. Kalau Rabbi firli kan Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu benar. Kalau rabbayani shaghira, tapi kalau rabbayana shighara mestinya gitu. Ya, begitu. Kalau mau dibaca Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Atau kalau mau dijamakkan boleh Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Boleh kalau tahu caranya. Itu dia. Kalau nggak tahu nanti jadi berantakan. Jadi berantakan. Iya. Oke, ada lagi yang baca apa yang mau tanya? Ustadz, tadi yang ijlisu itu jadi keingetan kalau kaliannya laki-laki perempuan jadinya ke kalian laki-laki. Ijlisu. Betul. Ijlisu. Oh, bukan ijliskum. Ustadz, saya mikir gitu. Bukan ijliskum. Nggak ada ijliskum. Oh iya. Ijlisu, ya. Bentar ya. Setiap perintah itu kalau untuk umum laki-laki perempuan pasti pakai domir antum. Ya, contohnya aqimus sholata wa atuz zakata. Itu kan perintah tuh. Aqimu, dirikanlah sholat. Siapa? Laki atau perempuan? Ya semuanya masuk, laki masuk, perempuan masuk. Laki perempuan. Wa atuz zakata gitu. Jadi nggak pakai aqimnas sholata wa atainaz zakata, bukan gitu. Jadi dia pakainya domir antum. Perintah tuh. Apalagi misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang sholat siapa? Laki atau perempuan? Ya laki perempuan masuk gitu. Ya. Jadi kalau perintah cukup dengan menggunakan domir laki-laki, perempuan udah masuk. Itu nanti kalau dalam ilmu balaghah namanya babil iktifa, ya, atau bab taglib, bisa gitu, ya. Cukup di satu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau yang hum itu berarti bisa nggak? Hum ijlisuna gitu. Nggak bisa. Nggak bisa karena hum kan domirnya domir orang ketiga kan? Orang ketiga ya. Ini kan kata perintah kan hanya untuk orang kedua. Orang kedua aja ya. Iya, kita kan memerintah orang. Masa pakai hum? Hum kan mereka. Nggak bisa, ya. Kita kalau merintah orang itu ya orangnya ada di hadapan kita kan? Kalau domir huwa sampai huna itu orangnya nggak ada di hadapan kita, makanya disebutnya domir goib. Domir goib itu kenapa? Karena orang yang kita omongin nggak ada di hadapan kita, itu namanya goib. Ya. Oke, terus apa lagi? Ada yang mau tanya lagi?
Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin dikit lagi nih. Sekarang larangan. Kalau tadi kan perintah, sekarang larangan. Kalau larangan itu dalam bahasa Arab pakainya fi'il mudhari. Ya. Nih, kalau larangan pakai fi'il mudhari. Ya. Jadi tasrif Ustadz mau fi'il. tanya, Ustadz. Apa tuh? Silakan. Apa mau tanya apa? Siapa mau tanya? Silakan. Oh, kalau nggak ada kita skip dulu ya. Nah, ini kalau untuk melarang, jadi fi'il mudhari. Kita pakai fi'il mudhari, tapi ada huruf la. La-nya untuk larangan. Jadi la-nya namanya la nahi. Fihi lamun lin nahi. Jadi ada la nahi, la untuk larangan. Jadi kita kalau melarang orang, jangan nulis la taktub. Belakangnya mati. Ya, sukun. La taktub. Nah, kemudian kalau apa namanya? Antuma, kita ngelarang dua orang, jangan kalian berdua nulis la taktuba. La taktuba. Kalau antum kalian banyak, jangan nulis kalian semua la taktubu. Ya, kepada seorang perempuan jangan nulis la taktubi. Ya, kepada apa namanya? Kepada dua orang perempuan la taktuba, pada perempuan banyak la taktubna. Jadi tambahan hurufnya sama dengan fil amr. Ya, dengan fi'il amr sama, cuma bedanya depannya pakai la dan fi'il yang digunakannya fi'il mudhari, bukan fi'il amr. Karena kan untuk melarang, bukan untuk memerintahkan. Ya, jadi kata untuk melarang itu kita gunakan fi'il mudhari ditambah dengan lam amr, lam nahi namanya ya. La nahi ya. Bukan lam nih, maaf. Fihi la bukan lam. Fihi la linnahi ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Larangan nih. Ustadz, semuanya diawali dengan huruf ta ya. La. Nah, ini. La kemudian yang itunya fiilnya ta. Semuanya. Kemudian karena 3 huruf ya. Kalau 4 huruf tu. Iya. Kalau 4 huruf ya. Ustadz, karena fi'il mudhari juga ya. Kan tadi yang fi'il mudhari ya, ini fi'il mudhari betul. Memang tak itu kan menunjukkan fi'il mudhari tak semua kan? Fi'il mudhari dari domir anta kan tak semua tuh, tak semuanya. Bukan, tapi ada kata yang zuru itu juga fi'il mudhari ya Ustaz? Ya kalau itu domir huwa nggak bisa dipakai melarang. Ya, baik. Dari domir anta. Berarti kalau anzur berarti la tanzur gitu ya? Ah, betul. La tanzur. Ya, jangan melihat. Kalau seandainya kita bilang kepada 2 orang, jangan kau melihat. La tanzuru, la tanzuro, la tanzuru gitu ya. Paham nggak nih? Ada yang mau tanya silakan. Mudhari itu basicnya yang lampau kan Set ya? Afwan lupa. Jadi present tense. Oh, present. Oh iya, oke. Saat ini dan yang akan datang ya Ustaz. Iya. Yang kini dan yang akan bukan pas datang. kalau yang lalu tuh fi'il madi. Madi. Oh iya iya iya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada yang nanya, nah latihan lagi nih. Silakan kerjakan tuh. Nahi. Ya, nah, silakan dikerjakan dulu.
Udah? Ustaz. Udah selesai? Saya udah. Yang lain udah selesai belum nih? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, oke, coba. Mania coba. La ta'lam. Anta la ta'lam, antuma la ta'lama, antum la ta'lamu, anti la ta'lami, antuma yang kedua la ta'lama, terus antunna la ta'lamna. Ya, begitu. Bagus. Alhamdulillah. Terus berikutnya siapa lagi? Saya Ustaz. Siapa? Melis ya? Oke, silakan. Anta la tu'addib. Antum la tu'addiba. Antum la tu'addibu. Ya. Anta la Anti. Anti la tu'addibi. Ya. Antum la tu'addiba. Antunna la tu'addibna. Ya. Bagus. Siapa lagi? Saya Ustaz. Siapa nih? Abu. Pak Abu Bakar, silakan. Ya. La tajtahid. Anta la tajtahid. Antuma la tajtahida. Antum la tajtahidu. Ya. Anti la tajtahidi. Antuma la tajtahida. Antuna la tajtahidna. Ya, betul, bagus. Terus satu lagi terakhir. Saya Siapa? Bentar, Tatuman, tunggu yang lain dulu kali ada yang lain dulu ya. Oke, siap. Siapa yang lain mau coba yang belum Saya Ustaz. Siapa? Iya, Ustaz. Saya Ustaz. Mbak Dina, silakan boleh. Anta la tastaghfir. Antuma la tastaghfira. Antum la tastaghfiru. Anti la tastaghfiri. Antuma la tastaghfira. Antuna la tastaghfironna. La tastaghfirna. La tastaghfirna ya. Gitu. Dah, oke. Yang mau tanya nggak? Silakan. Tentang nahi, bentuk nahi nih ya. Polanya sama-sama kayak yang tadi ya Ustadz? Sama, pola belakangnya sama. Bedanya dia cuma fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari plus la nahi. La nahi itu la yang artinya larangan ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Misalnya di Quran Allah bilang la tusyrik. La tusyrik billah. La tusyrik itu domir anta. Ya, tapi kalau domirnya antum berarti la tusyriku. Ya, la tusyriku gitu kan? Ya gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan. Ada? Nah, kalau nggak ada nih, nggak ada yang nanya nih, bener nih nggak ada ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya kasih tugas aja deh. Saya kalau mau tambahin takutnya kepanjangan. Ada yang mau tanya? Kalau fi'il mudhari yang didahului oleh lam amr, Ustaz, beda lagi ya? Beda, lam amr perintah. Ini kan melarang. Ya, beda lagi. Lamnya nggak panjang kalau lam amr. Iya. Itu tetap pakainya fi'il mudhari kan Ustaz ya? Mudhari ya, betul. Terus kalau itu lam amr itu apakah masuknya ke domir mukhotob doang atau gimana Ustaz? Domir gaib bisa kalau fil amr. Wal yakhshalladzi itu ya Nah, Ustaz ya? bisa itu. Wal yakhshalladzina law taraku min ba'dihim min khalfihim dzurriyyatan bi'af. Banyak. Wal yabku katsira wal yadhaku qalila. Itu masuknya jadinya apa namanya Ustaz? Fi'il amr yang fi'il amr atau mudhari, apa namanya Ustaz? Fi'ilnya mudhari. Tadi Ustaz menyampaikannya fi'il amr Ustaz. Apa? Enggak, fi'il mudhari. Dan mungkin salah ini aja, salah. Fi'il mudhari dengan lam amr. Ya.
Jadi maknanya itu makna amr, tapi fiilnya fiil mudhari. Kenapa maknanya amr? Karena kemasukan lamul amr. Ya. Berarti bedanya kalau fi'il mudhari yang didahului oleh lamul amr, dia bisa masuk ke mukhatab dan ke ini ya dhamir ghaib, Ustaz. Ya, tapi iya bisa. Baik, Ustaz. Ya. Oke, jadi nah kalau udah nggak ada yang tanya lagi nih. Saya kalau mau lanjutin takutnya banyak ini nih. Saya mau lanjut tapi nanti aja lah ya. Agak panjang nih. Jadi tugasnya ini aja. Jadi antum bikin aja satu fiil, pilih aja fiilnya ya. Tapi buat madi, mudhari, amr, nahi. 4 dia dibikinnya ya. Satu fiil aja. Misalnya kalau fiilnya 3 huruf, doroba. Doroba, yadribu, idrib, la tadrib. Nah gitu. Ngerti nggak? Jadi satu fiil aja nggak apa-apa, tapi dibuat 4 gitu ya. Fiil madinya, mudhari'nya, amr dan nahi. Yang mau yang 4 huruf juga boleh, misalnya tadi asyroka, yusyriku, asyrik, la tusyrik. Boleh tuh 4 huruf. Mau 5 huruf boleh juga. Misalnya ijtama'a, yajtami'u, ijtami' la tajtami. Nah, dibuat sampai ke bawah ya, ditasrif ke bawah ya. Terus 6 huruf misalnya boleh. Istamala, yastamilu, istamil, la tastamil. Sampai ke bawah. Itu berarti semua, Ustaz, di tasrif lugawi ke bawah. Betul, semua. Ya. Tuh, tugasnya. Pilih aja fiilnya bebas, yang penting ditasrif ke bawah dengan 4 pola itu, pola madi, pola mudhari, pola amr dan pola nahi. Ya. Fiilnya cukup 1, Ustaz. Satu aja, fiilnya 1 aja. Kalau mau lebih banyak, nggak apa. Paman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Ya, gitu. Satu fiil boleh yang 3 atau 4 huruf gitu ya? Pilih satu. Boleh. Silakan aja. Ya sebenarnya ini tugasnya wajibnya 1, tapi kalau teman-teman pengen nambah sendiri buat latihan lebih bagus. Semakin sering berlatih akan semakin lancar, insya Allah. Ya. Ada lagi yang mau tanya tugasnya? Ada? Kalau ada kalau nggak ada saya tutup dulu nih, udah jam 7 nih. Ya. Mungkin masih banyak kegiatan yang lain teman-teman. Ya Ustaz. Insya Allah ketemu lagi Sabtu depan ya. Mudah-mudahan sehat lah. Jadi mohon maaf kemarin nggak bisa ngajar karena ya gitu, apalagi sakit. Jadi alhamdulillah sekarang udah sehat ya. Alhamdulillah. Semoga cepat sehat terus, Ustaz. Amin ya. Udah ya, kalau enggak kita cukup hari ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.